Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami tentu menyambut baik. Ini Sarinah ini sejarah. Semua orang tahu Sarinah. Nah, kami ingin membuat sepanjang Sudirman Tamrin dari Monas sampai ke Patung Senayan. Nanti itu dengan trotoar yang lebar yang nyaman, termasuk untuk penyandang disabilitas. Kita akan buat, kita mulai uji coba nanti dari Monas sampai ke Bundaran HI. Karena ke sana masih tunggu MRT selesai. Jakarta tidak mungkin membangun terus-menerus jalan. Penambahan rasio jalan tidak akan menolong kita, karena kendaraan bermotor terus bertambah. Maka yang kita pikirkan adalah bagaimana membangun transportasi massal berbasis rel, MRT, LRT sedang jalan. Lalu yang lebih penting lagi adalah kenyamanan pejalan kaki yang lebar, yang rata, ramah disabilitas, ada pohonnya, ada keamanan lampu. Mungkin Bapak Ibu juga nggak menyadari di Jakarta sekarang lebih terang karena kami hampir semua kota kita ganti dengan LED. Kita pusat dan utara itu LED yang kami ganti itu 200 watt tapi 3 kali lebih terang daripada yang 400 watt yang kuning yang dulu. Nah, kita yang paling kelemahan di Jakarta adalah trotoar. Trotoar di Jakarta itu ada 1.300 km yang harus diperbaiki dan dibangun. Jakarta Surabaya, kalau kiri kanan 2.600 km. Menurut saya nggak tahu nih gendengnya gimana, saya nggak bisa bayangin 2.600 km. Kenapa? Yang baik trotoar selesai, ada yang gali. Balikinnya cuma janji doang akan rapi, nggak ada yang nggak rapi tuh balikinnya. Ya sekarang kami mulai membuat pola baru, ada trotoar, ada ducting. Yang mau gali kabel itu langsung bisa turun ke satu lubang 2,8 km untuk bisa mengebor tiap 30 meter. Nah, ini yang kita lagi siapkan. Kita akan uji coba. Tanah Abang sudah bikin. Tanah Abang sudah kita bikin. Nanti kita mau langsung minimal di sini. Lalu Sarinah saya harapkan bisa seperti di Eropa. Titik-titik tertentu itu ibu boleh buka kios-kios yang bisa 24 jam. Supaya ada kehidupan. Orang boleh kan suka jalan. Nah, kalau orang jalan capek bagaimana? Kami lagi siapkan bus. Bukan bus tingkat. Bus yang lantainya pendek, lower deck dalam bahasa bus. Kami sudah beli, mungkin tahun ini akan masuk 152 unit yang bisa miring supaya kursi roda pun rata dengan tepinya trotoar. Kenapa sekarang kami berani bangun trotoar yang baik? Dulu trotoar kalau bangun jadi bikin jalan timpa lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu nggak pernah temukan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu bawa mobil tiba-tiba turun 20 cm, itu karena kami keruk semua aspal. Kalau ada perbaikan kami keruk supaya nanti ratanya sama dengan trotoar. Bapak Ibu juga nggak akan pernah lihat lagi di Jakarta ada mesin alat berat nangkring 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Karena kami gunakan teknologi buat jalan itu 7 jam langsung pakai. Jadi jam 10 malam kerjakan, jam 5 pagi udah dibuka. Jadi ini kami yakin Sarinah akan jadi tempat yang baik sekali untuk menolong UMKM. Nah, kami juga sudah mulai membangun tempat aplikasi untuk anak muda, termasuk untuk desainer. Kami lagi kerjakan di Waduk Melati. Jadi ibaratnya kalau kita suka fitness gitu ya, ada Bapak Ibu yang suka fitness pakai alat kan, itu bisa beli belum tentu rumahnya muat. Makanya saya nggak suka fitness pakai alat repot. Kita sampai ke hotel kecil kan ada alat yang sama lagi. Olahraga mah gampang-gampang aja lah, gerak-gerak badan sendiri juga bisa, nggak usah pakai alat. Tapi kalau yang suka alat ada masalah, nggak mampu beli atau nggak kuat rumahnya. Makanya mereka punya waktu ke pusat kebugaran atau fitness center, bayar. Nah sekarang sama. Ada berapa desainer kita yang muda-muda yang sangat kreatif, bisa punya komputer desainer yang bagus, punya printer yang bagus, termasuk sampai printer 3 dimensi yang bagus untuk produk-produk kerajinan. Mereka nggak mampu beli. Lalu tempatnya bagaimana? Terus mau ngumpul-ngumpul, bayarinnya siapa yang bayarin?
Makanya disitulah kami membangun di Waduk Melati kerjasama dengan Jakarta Fashion Week untuk menyediakan semua alat jahit, potong, desain. Jadi orang tinggal datang di sana untuk mengeluarkan ide-idenya. Nah, saya harap nanti kerjasama dengan Sarina. Makanya saya mau datang ke Sarina untuk kita nyambung. Sarina nggak mungkin memberikan ruangan untuk kerja seperti itu, biayanya mahal. Nah, kami berikan. Mungkin mereka hanya bayar 20.000, 50.000 atau berapa untuk bisa membangun. Nah, jadi konsep inilah yang akan kita lakukan bersama. Jalan yang lebar, ada bus yang lalu lalang tidak bayar, orang capek jalan bisa naik. Dan saya harapkan Sudirman Tamrin ini 7,7 km ya Pak ya. Dari Monas sampai ke Bundaran Senayan itu 7,7 km. Dan jalan layang Tambahan Semanggi akan selesai tahun depan. Kita akan mengurai kemacetan mungkin bisa 20-30%. Ganjil genap cukup menolong, jauh lebih longgar. Kita sambil tunggu IRP. Kenapa saya butuh IRP? Karena saya pengen dapat uang. Kami ini mengadministrasi keadilan sosial. Kami tahun depan subsidi bus itu 3,2 triliun. Jadi orang Tangerang, Depok, Bekasi, Jakarta nggak bayar. Untuk yang misalnya miskin ya, miskin, dia tinggal daftar ke Transjakarta. Yang pegawai hanya bayar 3,5 dari Depok, Bekasi sampai ke Jakarta. Nanti kita mau keluarkan tiket bulanan, setengah tahun atau tahunan supaya dia ada diskon. Nah, makanya kita butuh kerjasama banyak hal. Bisa saja nanti yang punya tiket Transjakarta tahunan belanja di Sarina dapat diskon karena semuanya debit card Jakarta One. Kami ingin membuat Jakarta ini semua transaksi itu non tunai. Nah, makanya kita akan kerjasama termasuk pagar-pagar saya harap bisa dibuka. Untuk apa? Supaya kelihatannya lapang kayak di Singapura. Mau Singapura mau Dubai belum tentu menang lawan kita kalau kita bisa bikin trotoar yang baik. Lalu Sarina boleh nggak pasang LED untuk promosi barangnya? Boleh. Jadi pajak bukan dihitung berdasarkan luas LED lagi. Kita kalau pasang iklan bagi hasil sama kami. Kira-kira 30 Pak ya. Ibu dapat 70. Tapi ada 30% porsi untuk menjelaskan fungsi sosial. Nah, jadi kami ingin ya nggak kirim-kirim New York, kirim-kirim Tokyo apa terserah lah. Pokoknya sepanjang gedung ini, kalau dulu tusuk sate itu sial, betul lah. Orang bilang sial tusuk sate. Nanti tusuk sate akan laku. Karena yang jalan tusuk sate itulah yang akan iklan LED-nya tambah mahal, tambah dilihat orang. Nah, kita harap pagar bisa ibu buka. Lalu kami memang ada mendapat kewajiban gedung. Dari mana ngerjakan 2.600 km trotoar sama ducting. Jadi kalau ibu minta izin sama kami, bisa Sarina satu kotak gitu ya. Jadi dia tugasnya seluruh kotak harus ada trotoar. Kalau sampingnya jalan orang sempit gimana? Nggak bisa trotoar. Bikin di trotoar tempat lain. Tapi nilainya sama. Saya yakin kalau semua ada kewajiban tambahan seperti ini, Jakarta beres. Sama kayak kontribusi kenaikan. Ini Sarina boleh sampai 14 tingginya, nggak perlu bayar uang, bangunkan kami aja trotoar. Bisa sekitar sini semua kayak yang Mori. Karena kalau lingkungan sini semua trotoarnya baik, sampai ke belakang semua, yang untung siapa? Sarina juga. Pagar di pasir, tempat dagang. Nah, jadi kalau di Malaysia ini namanya kerjasama pintar. Ya, kerjasama pintar kita kan. Nah, kalau istilah saya, ya preman-preman sedikit nggak apa-apa. Asal untuk negara. Nah, ini semua kita resmikan. Hampir 3,9 triliun dari kontribusi kenaikan dalam 1 tahun lebih. Itu yang dipakai buat bangun trotoar, bangun semanggi. Nanti ada juga kewajiban KDB. Kita lagi mau bangun perumahan untuk rakyat. Rumah susun juga makin baik. Jadi saya yakin kehidupan orang Jakarta harusnya bus tambah banyak akan makin baik. Sterilisasi busway juga cukup baik. Saya pun kalau mau ke selatan saya sering naik busway supaya lebih cepat. Saya turun jalan kaki. Nah, Sarina kan nanti ada hartanya, nanti tambah lagi dengan MRT. Ini adalah tempat emas kita. Sudirman Tamrin ini luar biasa. Monas kami sudah buka sampai jam 12 malam sebetulnya. Lampu-lampu sedang dipasang. Monas juga lagi kami siapkan tempat olahraga malam hari.
lagi siapkan toilet yang baik, yang sekelas mall, pakai AC, ditungguin orang. Monas sekarang pengunjung akhir pekan bisa capai 100.000 lebih. Jadi ini Banteng akan kami bereskan juga. Jadi harusnya semua dari kota tua sampai sini semua akan membuat orang suka. Kota tua lagi sipai pasar ikan, walaupun lagi ribut-ribut, bikin upacara, marah-marahin saya, kutuk-kutuk saya. Dia lupa gara-gara saya bongkar itu dia bisa upacara di situ mereka sebetulnya. Oh, dulu kan rumah-rumah. Ya nanti juga lupa saya simpai makanya roh kagak masuk. Tapi nggak apa-apa lah, ampunin mereka lah. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat, nggak apa-apa. Kita biarin aja. Jadi ini situasi ini, saya sangat optimis. Saya ingin Jakarta ini sampai Sudirman ini 24 jam. CCTV keamanan kami sudah terpasang 3.500 bisa deteksi wajah orang di Jakarta. Itu kerjasama dengan polisi sekarang. Kami sampai akhir tahun akan menyelesaikan 6.000 CCTV. Ini kalau ada kejadian demi kejadian, saya bisa ikutin tuh mobilnya kemana, lari kemana, kita semua kita hitung semua. Jadi saya kira Jakarta harus dikontrol bukan dengan kejam. Fungsi kita adalah sayang sama semua warga, tapi sekaligus adil, mengedukasi. Itulah kira-kira Pancasila kita. Ada ketuhanan yang Maha Esa, orang Islam dan rahmatan lil alamin, tapi bawahnya harus keadilan sosial yang kita perjuangkan. Jadi kalau istilah kiai bilang gini, saya sekolah Islam sampai SMP. Hablum min Allah, hablum min nas. Ini masih ketemu. Ini masih ketemu. Kalau Anda cuma hablum min Allah, nggak ada hablum min nas, ini pasti salah guru ngaji saya kira. Pasti ada yang salah. Sama kayak orang Kristen Katolik, mesti ngasih Tuhan Allah segenap hati kepada jiwa. Yang kedua, sesama manusia. Kalau Anda cuma ngasih Tuhan, benci sesama manusia, ada yang salah. Mungkin pastornya, pendetanya agak sesat saya kira. Nah inilah Pancasila kita. Kalau kita bisa gabungkan ini mumpung masih semangat kita hari merdeka 71 tahun. Nah ini akan membuat Jakarta itu dia tidak kalah. Dan semua harga ini di bawah harga. Rumah-rumah di Jakarta masih di bawah harga. Kalau transportasi bisa kita beresin. Pasti langsung pikirnya apa? Ya kalau naik terus PBB-nya gimana dong? Pasti gitu pikiran tadi. Makanya yang harga 1 miliar gak usah bayar PBB. Kita lagi mau pikir mau 2 miliar. Sebetulnya saya pengennya semua rumah tinggal gak usah bayar. Orang kita udah bayar pajak kerja kok masa tinggal bayar PBB lagi. Jangan tepuk tangan dulu, mungkin gubernur berikutnya. Karena kontribusi belum. Nah sekarang yang lebih penting buat Bapak Ibu adalah sertifikat hak milik. Saya lagi robah peta kami, lurah itu adalah estate manager. Saya pengen numpang petanya BPN. Jadi lurah tahu persis tanah ini punya siapa. Lalu kalau nggak ada sertifikat bagaimana? Saya sudah deal sama mereka, itu jangan mahal-mahalin loh. Sesuai restribusi. Berapa restribusi bikin sertifikat? Hanya 252.000 sekian. Udah 300.000 lah, gampang ngomongnya. Kenapa bikin sertifikat juta-jutaan kan? Karena Bapak Ibu disuruh bayar BPHTB 5% biaya perolehan hak tanah bangunan. Ini nggak tahu sampai di mana. Saya harap minggu ini saya tanda tangan. Itu saya tanda tangan BPHTB 0. Bapak Ibu tinggal datang ke semua kantor lurah di Jakarta, ngajukan sertifikat, cukup 300.000 saja. Jadi dengan ada ini semua tanah jadi tertib. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau tanah sengketa? Wah aku paling demen tanah sengketa. Kenapa teman? Saya lagi minta ke Pak BPN kasih saya untuk saya kuasai semua tanah sengketa. Mau saya bikinkan untuk PKL maupun untuk parkir, taman. Lalu kapan balikin? Kalau dia udah inkrah putusan MA baru aku balikin. Pasti nggak selesai-selesai berantemnya 10 orang kok. Nanti Sudirman, Tamrin semua, aku caploknya semua lah. Tapi nggak apa-apa, ini cuma menambah segelintir musuh baru. Tapi Jakarta beres, nggak ada lagi tanah-tanah yang kelantan. Makin kelantan makin demen sekarang saya. Aku mau sita semua aja pokoknya. Nah jadi pelaku UMKM nggak usah khawatir.
Saya cuma minta pelaku UMKM tolong transaksi semua di bank non tunai. Untuk apa? Supaya kami mengenal Bapak Ibu. Saya targetkan 1 triliun bantu UMKM dengan bunga murah. Nggak bisa salurkan, hanya 300 miliar. Saya tekan itu Bank DKI, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pelaku UMKM ini banyak yang belum nasabah bank. Nggak ngerti kita arus kasnya seperti apa, bagaimana kita berikan kredit. Coba Bapak Ibu transaksi semua dengan non tunai, kami tahu persis. Nah, kita disiapkan edisi juga. Kami ingin 1 triliun 1 tahun, kasih bantuan dan bunga semurah mungkin. Jadi orang yang pintar, yang jujur, yang kerja keras pasti berhasil di kota besar. Itu teorinya sebetulnya, asal pemerintah menyediakan semua sarana. Yang penting kreativitas dari Bapak Ibu, karena gubernur itu kurang pintar. Ya, jadi gubernur itu nggak perlu pintar memang, otak biasa-biasa aja. Yang penting ototnya kencang gitu ya. Karena otot jantung, otot saraf, otot kaki apalagi. Kalau di ubur-ubur FPI mesti kencang larinya. Terus sekarang jadi GMG kan. Terus otot tangan juga mesti kencang katanya. Kata anak saya, kalau lagi naik ke bumbungan atap ditolong helikopter minimal bisa gelantungan 1 menit lah sebelum ditarik ditolong katanya. Jadi itu aja, pintar harus Bapak Ibu partisipasi masyarakat. Ya, saya harap partisipasi ini akan membuat kami makin lama makin baik. Kita ada clue, ada laporan clue, ambulan juga tambah baik. Dan saya kira Bapak Ibu nggak usah terlalu stres, semua ada BPJS. Kalau pembantunya nggak punya, Bapak Ibu malas bayarin, takut nanti repot, daftar ke puskesmas, PBI kami yang bayarin. Anaknya juga sama. Nah, jadi tentu dengan cara ini rumah kami tambah, nanti akan orang-orang yang kerja ini, saya yakin di sini banyak yang nggak tinggal di Jakarta ya. Habiskan berapa jam? Rata-rata bolak-balik bisa 2 jam, 3 jam, ada yang 4 jam dulu ya. Ini hubungan suami istri juga kurang baik katanya. Ini serius ini. Perceraian meningkat katanya. Karena waktunya nggak ada. Nah, kami akan mulai membangun setelah 2018 kan mulai Asian Games. Kami akan bangun banyak apartemen harga kos. Jadi semua gedung pasar kami. Tapi syaratnya yang berkeluarga yang kerja di Jakarta baru boleh tinggal. Sewanya harga kos saja. Mungkin 2,5 juta atau 3 juta, tapi dia tinggal di tengah kota. Lalu dia bisa naik bus kita, bayarnya murah atau hampir tidak bayar. Seperti yang rumah susun. Ini akan menghemat waktu, akan menambah banyak duit untuk belanja di Sarina, kira-kira gitu. Tapi Sarina barangnya agak mahal sih. Ini protes, agak mahal juga. Ambil cuannya kebesaran ini. Uangnya dikit-dikit saja, untungnya jangan terlalu banyak, tapi yang penting banyak. Ini maunya untung gede, jualan dikit nggak apa-apa, jangan dong. Jualannya banyak, untungnya dikit, kan jadi banyak juga. Coba lihat tuh, UMKM bener-bener. Kayaknya UMKM dipalakin nih mahal-mahal nih. Nah kan, bayarnya suka lama lagi biasanya. Oh enggak ya, nggak cepat ya. Enggak, tadi bukan Sarina, itu departemen store yang swasta. Salah rupanya. Jadi kadang-kadang ya produsen itu kasihan kalau produksi dipaksa konsinyasi ngiring ya saya konsinyasi ya, konsinyasi ngiring takanan ya, konsinyasi bayarnya 3-4 bulan dicicil. Jadi perusahaan swasta ini yang modalinnya itu UMKM, kurang ajar nggak tuh? Dia minjem bank bunganya murah, UMKM udah mahal, biayain dia. Ini kurang ajar sih. Nah sekarang kita ubah. Kami Desember saya akan resmikan pasar grosir, termasuk sembako. Jadi saya udah hitung, teori dagang itu sederhana sebetulnya, bukan mengajarin Sarina yang pengalamannya. Jadi kalau kita dagang, bukan belajar menjual bolpen ini gimana cara jual mahal, bukan. Dagang itu belajar membeli. Bagaimana beli bolpen ini murah dan mutunya baik, sehingga kita kurang pintar pun bisa jual dengan mudah.
Nah sekarang sama, kenapa pedagang kita, produsen kita itu nggak maju-maju? Karena yang dagang ini belinya lewat terlalu banyak tangan, bukan harga pabrik. Ini yang membuat sembako kita gaji naik. Ngapain gaji 5 juta? Kebutuhan hidupnya 4,99 juta kok. Saya mendingan gaji 3,5 juta, tapi kebutuhan hidup saya buat makan pokok itu sembako 70%, itu hanya 2,5 juta. Masih simpen 1 juta. Baik, kami tekan biaya sewa rumah, kita kan terus target saya tiap tahun membangun 50.000 unit apartemen itu, 36 meter persegi pakai gas, tinggal colok PV. Ini udah banyak yang jadi ini. Kita tahun ini bisa jadi mungkin 14 ribuan ya, perlu uji coba. Kita ini pengembang paling besar sekarang. Pengembang besar pun nggak ada bangun segitu banyak. Ini semua nggak dijual belikan, orang boleh pakai sewa. Bukan sewa, iuran sebetulnya. Nah kami sembako, nanti kami akan di Keramat Jati membangun perkulakan kayak makro, kayak supermarket. Saya sudah merekrut mereka yang kerja di sana. Jadi semua pedagang itu dengan kartu bisa beli langsung harga murah. Kami ada 153 pasar. Ya kita kan terus banjiri sembako. Kita lagi pikirin bagaimana bawang bisa murah, cabai bagaimana kulkas simpannya. Karena bangsa kita nggak ada cabai, nggak ada bawang, nggak bisa masak. Begitu bingung. Ibu saya juga begitu. Kalau saya pulang, kalau mau makan ikan asam pedas, mama jangan lupa bawa cabai merah besar. Nah, pasti gitu mama saya. Kalau nggak ada, nanti kurang bagus warnanya. Itu ikan kurang bagus. Padahal nggak pedas itu cabai. Cuma kelihatan merahnya bagus. Nah kita Jakarta dipikirkan daging, anak-anak sekolah semua dan kita subsidi. Nah saya yakin, saya cerita ini supaya Bapak Ibu yakin Sarina bisa maju karena terletak di tempat yang sangat baik. Saya kira pegawai-pegawai Sarina juga dari mukanya udah kerja lama-lama juga ya. Aku nggak bilang tua loh. Aku cuma bilang udah lama-lama semua gitu ya. Kalau tua kan cuma di KTP tua atau muda. Yang penting kan semangatnya dong ya. Ya kan? Semangatnya. Nah, saya cuma lihat kurang olahraga juga orang Sarina. Nah, oke, ini relatif lebih baik daripada orang Pemda DKI. Kalau Pemda DKI lingkar pinggangnya agak besar-besar. Itu agak lumayan ya. Enggak, soalnya apa? Saya juga tidak ingin Bapak Ibu umurnya agak pendek. Kita Jakarta ini sekarang IPM, indeks pembangunan manusia telah mencapai 78,99. Dunia yang maju tuh angka 80. Berarti saya tinggal kejar sedikit lagi 1,01 jadi setara dunia. Orang Jakarta sekarang bisa hidup 78 tahun rata-rata. Nah saya ingin semua sehat supaya umurnya panjang. Nah ini kita lakukan, tapi dompetnya juga harus penuh kira-kira gitu ya. Kalau dompet kampes ngapain kan? Kalau ibu-ibu gampang, 70% biaya gaji kita itu rata-rata untuk yang bawah menengah itu habis untuk sembako, termasuk transportasi, perumahan. Nah, kami potong. Ini kita lagi mau tekan supaya sama-sama bisa hidup lebih enak. Ya sekali lagi, Sarina harus tetap semangat. Bapak Ibu lama di sini bukan karena nggak ada pekerjaan di luar, tapi karena memang pengen Sarina maju. Mental harus diubah. BUMN, BUMD itu bukan aji mumpung kayak birokrat. Justru saya mau memanfaatkan BUMN, BUMD untuk memenuhi otak, perut, dan dompet keluarga. Itu yang kami lakukan dengan BUMD kami. Dan saya harap produk-produk karya-karya kreativitas dari UMKM bisa betul-betul memanfaatkan Sarina. Tapi kalau bayarnya cepat, produknya baik, ya untungnya kasih agak besar juga lah ke UMKM itu, supaya orang kayanya meningkat lebih banyak. Ya kita pengen orang menengah makin banyak, kita kan makin baik. Saya kira itu dari saya, Dirgahayu Republik Indonesia 71, sekaligus ulang tahun ke-54 Sarina. Ya, namanya sudah bagus, Sarina. Selalu pasti cantik dan menarik. Sampai Bung Karno pun mengingat, walaupun katanya itu yang bantu rumah ya. Kalau Bung Karno yang bantu beliau pun pasti cantik dan gesit. Terima kasih. Terima kasih.